Sebentar lagi tanggal 30 April 2026 tiba, dan jutaan warga Indonesia masih tidur nyenyak tanpa tahu bahwa hidup mereka akan berubah selamanya. Bukan lebay, bukan clickbait. Ini adalah fakta keras yang harus kamu dengar sekarang sebelum terlambat. Ada aturan baru yang sudah resmi ditandatangani dan akan berlaku penuh mulai tanggal itu. Aturan yang menyentuh gaji, pajak, bisnis, dan kehidupan sehari-harimu. Orang-orang yang tidak tahu aturan ini akan merasakan dampaknya dengan cara yang menyakitkan. Denda, sanksi, atau kehilangan hak yang seharusnya mereka dapatkan. Sementara mereka yang tahu lebih awal akan memanfaatkannya sebagai peluang emas yang mengubah nasib finansial mereka. Perbedaan antara yang tahu dan tidak tahu bisa bernilai puluhan, bahkan ratusan juta rupiah dalam hidupmu. Kami sudah mengumpulkan semua informasi penting ini khusus untuk kamu, dikemas secara jelas, singkat, dan langsung ke intinya. Tidak ada istilah hukum yang membingungkan, tidak ada basa-basi yang membuang waktumu. Hanya fakta, hanya kebenaran, hanya informasi yang benar-benar kamu butuhkan. Tonton video ini sampai detik terakhir karena informasi paling krusial ada di bagian akhir. Sebelum lanjut, tekan subscribe sekarang karena channel ini adalah tempatmu mendapat informasi sebelum orang lain tahu. Aktifkan lonceng dan jadilah yang pertama. Karena di dunia yang berubah cepat ini, yang pertama tahu selalu yang paling diuntungkan. Bel tanda peringatan dua simbol benturan Indonesia adalah negara yang terus bergerak, terus berkembang, terus berubah, terus beradaptasi dengan tantangan zaman. Dan setiap perubahan besar selalu dimulai dengan sebuah keputusan, sebuah aturan baru, sebuah kebijakan yang mengubah cara kita bekerja, berbisnis, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Tanggal 30 April 2026 menandai salah satu momen perubahan terpenting dalam beberapa tahun terakhir. Dan jika kamu belum tahu apa yang akan berubah, kamu perlu menyimak video ini dengan sangat seksama. Mari kita mulai dari gambaran besar. Indonesia sedang berada di persimpangan yang sangat penting dalam sejarahnya. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, tekanan untuk terus berinovasi dan beradaptasi sangat besar. Di satu sisi ada tuntutan untuk pertumbuhan ekonomi yang cepat. Di sisi lain ada kebutuhan untuk memastikan pertumbuhan itu adil, berkelanjutan, dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Aturan-aturan baru yang mulai berlaku di penghujung April 2026 ini adalah respons terhadap tekanan dan kebutuhan tersebut. Mari kita bahas satu persatu. Perubahan pertama dan yang paling banyak diperbincangkan adalah di bidang ketenagakerjaan. Setelah berbulan-bulan pembahasan, negosiasi, dan perdebatan panjang antara pemerintah, serikat pekerja, dan asosiasi pengusaha, ada regulasi baru yang mengubah beberapa aspek penting hubungan kerja di Indonesia. Yang pertama adalah kejelasan soal status pekerja kontrak. Selama ini, banyak pekerja yang hidup dalam ketidakpastian karena status kontrak mereka yang terus diperpanjang tanpa kejelasan kapan mereka akan diangkat menjadi pekerja tetap. Aturan baru memberikan batas waktu yang lebih jelas dan tegas. Jika seorang pekerja sudah bekerja dalam periode tertentu, ada kewajiban bagi perusahaan untuk memberikan kejelasan status. Ini adalah kabar baik bagi jutaan pekerja kontrak yang selama ini berada dalam ketidakpastian. Yang kedua adalah soal pesangon. Perhitungan dan pembayaran pesangon selalu menjadi sumber konflik antara pekerja dan perusahaan. Aturan baru memberikan formula yang lebih jelas dan mekanisme pembayaran yang lebih terjamin.
Tidak ada lagi pekerja yang di-PHK dan kemudian berjuang berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk mendapatkan pesangon yang menjadi haknya. Yang ketiga adalah soal jam kerja dan lembur. Di era digital dan gig economy, batas antara jam kerja dan waktu pribadi semakin kabur. Banyak pekerja yang de facto bekerja jauh melampaui jam kerja normal tanpa kompensasi yang sesuai. Aturan baru mempertegas hak pekerja atas kompensasi lembur dan hak untuk tidak diganggu di luar jam kerja. Ini yang sering disebut sebagai right to disconnect, hak untuk benar-benar istirahat saat jam kerja sudah selesai. Perubahan kedua yang sangat penting adalah di bidang perpajakan. Aturan pajak baru yang mulai berlaku memberikan beberapa perubahan yang perlu kamu ketahui. Pertama adalah penyesuaian penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. PTKP adalah batas penghasilan di bawahnya kamu tidak perlu membayar pajak penghasilan. Penyesuaian ini memberikan ruang napas lebih bagi pekerja dengan penghasilan menengah ke bawah. Kedua adalah perubahan dalam sistem pelaporan pajak. Digitalisasi administrasi perpajakan terus dipercepat. Sistem baru membuat pelaporan SPT menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih terintegrasi. Tapi ini juga berarti pengawasan yang lebih ketat terhadap kepatuhan pajak. Jadi, jika selama ini kamu lalai dalam urusan pajak, 30 April 2026 adalah wake-up call yang tidak boleh diabaikan. Ketiga adalah insentif pajak untuk investasi berkelanjutan. Pemerintah memberikan insentif pajak bagi individu dan perusahaan yang berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan dan praktik bisnis berkelanjutan. Ini adalah cara pemerintah mendorong transisi menuju ekonomi hijau sambil memberikan keuntungan nyata bagi mereka yang mau bergerak ke arah itu. Perubahan ketiga adalah di bidang UMKM dan kewirausahaan. Indonesia memiliki lebih dari 65 juta UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Dan aturan baru memberikan beberapa perubahan signifikan yang mempengaruhi mereka. Pertama adalah penyederhanaan perizinan usaha. Selama ini, salah satu keluhan terbesar pelaku UMKM adalah rumitnya proses perizinan. Banyak formulir, banyak antrian, banyak biaya yang harus dikeluarkan hanya untuk mendapatkan izin usaha yang legal. Aturan baru menyederhanakan proses ini secara signifikan melalui sistem digital terintegrasi. Satu platform, satu proses, satu tempat untuk semua kebutuhan perizinan. Kedua adalah kemudahan akses kredit usaha. Program kredit usaha rakyat diperluas dan dipermudah syarat-syaratnya. Lebih banyak pelaku UMKM bisa mengakses modal yang mereka butuhkan untuk mengembangkan usaha. Dengan bunga yang terjangkau dan proses yang lebih cepat dari sebelumnya. Ketiga adalah perlindungan hak kekayaan intelektual bagi UMKM. Banyak produk lokal yang inovatif tidak terlindungi karena proses pendaftaran hak kekayaan intelektual yang dianggap rumit dan mahal. Aturan baru menyederhanakan dan mensubsidi proses ini untuk UMKM. Sehingga produk-produk lokal bisa bersaing dengan lebih percaya diri baik di pasar domestik maupun internasional. Perubahan keempat adalah di bidang digitalisasi dan teknologi. Indonesia sedang bergerak menuju ekonomi digital dengan kecepatan yang luar biasa. Dan aturan baru mencerminkan realita baru ini. Pertama adalah regulasi terkait data pribadi yang semakin ketat. Undang-undang Perlindungan Data Pribadi yang sudah disahkan kini mulai diimplementasikan secara penuh. Perusahaan yang mengumpulkan dan menggunakan data pribadi warga negara Indonesia wajib
memenuhi standar perlindungan yang ketat. Pelanggar akan menghadapi sanksi yang signifikan. Bagi kamu sebagai individu, ini adalah kabar baik. Data pribadimu kini memiliki perlindungan hukum yang lebih kuat. Kedua adalah regulasi e-commerce yang diperbarui. Dengan semakin banyaknya transaksi yang terjadi secara online, regulasi e-commerce perlu terus diperbarui. Aturan baru memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen online. Standar keamanan transaksi yang lebih tinggi, prosedur refund yang lebih jelas, dan tanggung jawab platform yang lebih tegas. Ketiga adalah regulasi terkait kecerdasan buatan dan otomasi. Indonesia mulai meletakkan fondasi regulasi untuk era kecerdasan buatan. Penggunaan AI dalam berbagai sektor mulai diatur untuk memastikan bahwa teknologi ini digunakan secara bertanggung jawab dan tidak merugikan masyarakat. Perubahan klima adalah di bidang lingkungan hidup. Sesuai dengan komitmen Indonesia dalam Perjanjian Iklim Internasional, ada serangkaian aturan baru terkait lingkungan yang mulai berlaku. Pertama adalah standar emisi yang lebih ketat untuk industri. Perusahaan di berbagai sektor wajib memenuhi standar emisi karbon yang baru. Yang tidak memenuhi standar akan menghadapi denda yang signifikan. Kedua adalah kewajiban pelaporan keberlanjutan bagi perusahaan publik. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Saham Indonesia kini wajib melaporkan dampak lingkungan dan sosial dari operasi mereka secara transparan. Ini mendorong perusahaan untuk benar-benar mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam strategi bisnis mereka. Ketiga adalah insentif untuk energi terbarukan. Rumah tangga dan bisnis yang berinvestasi dalam panel surya, energi angin, atau sumber energi terbarukan lainnya mendapatkan insentif pajak dan kemudahan administratif. Perubahan keenam menyentuh sektor pendidikan dan kesehatan. Di bidang pendidikan, ada penyesuaian dalam sistem beasiswa nasional yang membuka akses lebih luas bagi pelajar dari keluarga kurang mampu. Di bidang kesehatan, ada perluasan layanan yang ditanggung BPJS Kesehatan dan penyederhanaan prosedur rujukan. Tujuannya satu, memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali memiliki akses ke layanan kesehatan yang layak. Sekarang pertanyaan pentingnya adalah, apa yang harus kamu lakukan menghadapi semua perubahan ini? Langkah pertama adalah tetap tenang dan jangan panik. Perubahan memang selalu membawa ketidakpastian. Tapi perubahan juga selalu membawa peluang. Dan mereka yang memahami perubahan lebih awal selalu memiliki keunggulan. Langkah kedua adalah pastikan kamu memahami perubahan yang paling relevan dengan situasimu. Apakah kamu seorang pekerja? Fokus pada perubahan ketenagakerjaan. Apakah kamu seorang pengusaha atau pelaku UMKM? Pelajari aturan perizinan dan perpajakan yang baru. Apakah kamu seorang konsumen aktif di platform digital? Pahami hak-hakmu yang baru dalam perlindungan data pribadi. Langkah ketiga adalah konsultasikan dengan ahlinya jika ada hal yang tidak kamu mengerti. Untuk masalah perpajakan, konsultasikan dengan konsultan pajak atau kantor pelayanan pajak terdekat. Untuk masalah ketenagakerjaan, konsultasikan dengan Dinas Ketenagakerjaan atau Serikat Pekerja. Untuk masalah bisnis dan perizinan, manfaatkan layanan OSS yang terus diperbaiki pemerintah. Langkah keempat adalah manfaatkan insentif dan peluang baru yang ada. Jangan hanya fokus pada kewajiban dan beban baru. Lihat juga peluang yang datang bersama perubahan.
insentif pajak untuk investasi berkelanjutan, kemudahan kredit UMKM, perluasan beasiswa, ini semua adalah peluang nyata yang bisa mengubah hidupmu jika kamu manfaatkan dengan benar. Langkah kelima adalah tetap update dengan perkembangan implementasi aturan baru ini. Karena aturan baru seringkali disertai petunjuk pelaksanaan yang terbit belakangan. Dan detail-detail teknis itu penting untuk kamu ketahui. Itulah mengapa penting untuk mengikuti sumber-sumber informasi terpercaya seperti channel ini. Indonesia sedang berubah. Dan perubahan itu bisa menjadi berkah atau beban, tergantung seberapa siap kamu menghadapinya. Mereka yang mempersiapkan diri akan menemukan peluang di balik setiap perubahan. Mereka yang tidak tahu dan tidak siap akan tertinggal. Pilihan ada di tanganmu. Dan dengan menonton video ini sampai akhir, kamu sudah membuat pilihan yang tepat. Kamu sudah memilih untuk tahu, untuk siap, dan untuk tidak tertinggal. Itu adalah langkah pertama yang sangat penting. Indonesia milik kita semua. Dan masa depan Indonesia ditentukan oleh seberapa baik kita semua beradaptasi dengan perubahan yang terus datang. Mari kita hadapi bersama. Dengan pengetahuan, dengan semangat, dan dengan keyakinan bahwa Indonesia akan terus maju. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika informasi ini bermanfaat, tolong bagikan kepada keluarga dan teman-temanmu. Karena semakin banyak orang yang tahu, semakin kuat kita sebagai bangsa. Jangan lupa tekan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Kami akan terus hadir dengan informasi terbaru dan terpercaya untuk kamu. Sampai jumpa di video berikutnya. Indonesia bisa kekar bel.